Halo Sobat Pintar, kembali lagi bareng aku, Princess Filin Del Rosa di Pintar Podcast in Tunas Harapan. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol bareng sosok yang luar biasa banget, seorang penyanyi muda berbakat yang punya segudang prestasi, mulai dari menyanyi di tingkat kota. Yuk kita sambut, ini dia Kak Jessica Graciel Renata. Halo semuanya. Hai Kak Jessica, apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Oke, jadi hari kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng tentang prestasi yang udah kakak raih. Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, bakal ada game dulu. Nama gamenya itu adalah game pilih cepat. Jadi Kak Jessica harus pilih satu dari dua pilihan dalam waktu 3 detik aja. Oke, siap? Kita mulai dari pertanyaannya. Yang pertama ada nyanyi solo atau duet? Duet. Lagu pop atau lagu tradisional? Lagu pop. Tampil di sekolah atau di TV? Di sekolah. Latihan pagi atau malam? Pagi. Dapat nilai 100 atau menang lomba nyanyi? Menang lomba nyanyi. Konser besar atau rekaman album? Rekaman album. Gagal lomba tapi senang atau menang lomba tapi stres? Gagal lomba tapi seneng. Oke, seru ya. Nah, nanti bakal kita kulik jawabannya satu-satu dari pertanyaan-pertanyaan yang bakal kasih. Oke. Nah, sekarang giliran Sobat Pintar yang dapat challenge dari aku nih. Nah, pertanyaan itu adalah, coba tebak, lagu apa yang dibawakan oleh Kak Jessica di acara lomba menyanyi di Sekolah Taruna Bangsa? Jawabannya bakalan aku jawab di akhir video podcast ini ya. Nah, sekarang kita mau mulai ngobrol lebih dalamnya lagi. Jadi bakal ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang seputar prestasi yang udah kakak raih. Nah, kan kakak itu suka nyanyi nih. Sejak kapan kakak mulai suka nyanyi dan lagu pertama yang kakak nyanyiin pas pertama kali suka nyanyi itu apa? Jadi pertama kali aku suka nyanyi itu sebenarnya sejak usia dini. Aku mulai suka nyanyi itu kayak bersenandung sih ya, lebih tepatnya. Jadi di usia 2 tahun. Nah itu karena mbak aku dulu sering putar lagu sama orang tua aku. Dan juga aku suka ngeliat papa aku pelayanan nyanyi, jadi aku juga ikutan nih suka nyanyi. Tapi itu tuh nggak terlalu belajar nyanyi ya waktu itu, karena masih kecil banget juga. Terus lagu pertama yang aku nyanyiin itu, kalau waktu usia 2 tahun, itu lagunya Cherry Bell, karena Cherry Bell itu dulu tuh lagi in-innya banget, jadi kayak lagi booming-boomingnya. Nah judulnya tuh lagunya Dilema. Tapi kalau untuk lagu yang benar-benar pertama kali aku pelajarin dan benar-benar pertama kali aku dalemin gitu lagunya, itu judulnya Ku Tetap Setia dari Gracia Epipania. Berarti keren ya, mulai dari 2 tahun udah mulai belajar nyanyi. Nah, kan kakak ini udah ikut banyak banget lomba. Pas pertama kali ikut lomba itu gimana perasaannya? Oke, perasaannya pertama kali ikut lomba pastinya gugup banget. Waktu itu aku pertama kali ikut lomba itu di FLS 2N waktu aku kelas 3 SD atau tahun 2018. Nah waktu itu karena aku bener-bener pertama kali banget ikut lomba, pastinya rasanya deg-degan ya. Karena kayak, waduh gimana nih kita tampil di depan orang, apalagi orangnya yang gak kita kenal gitu. Waktu itu lombanya aku inget banget laksanakannya di dalam kelas, dan aku nggak natap jurinya, justru aku malah natap orang tua aku yang ada di jendela kelasnya. Nah itu yang bikin penilaian juri itu kurang, kayak gitu sih. Oke. Nah, kan kakak pernah juara 1 lomba nyanyi yang diadain di Sekolah Tunas Bangsa. Boleh ceritain sedikit gimana persiapan kakak buat ikut lomba itu dan lagu apa yang kakak bawain di lomba itu? Oke, boleh. Jadi, aku persiapan lomba di Taruna Bangsa itu pastinya berdoa. Lalu aku dengerin lagu aslinya yaitu Part of Your World dari penyanyi aslinya Halle Bailey. Nah, karena ini lagu Disney, pastinya kalau Disney ini harus benar-benar menceritakan lagu ini kepada penonton, ya kan? Karena ini tuh kayak storytelling kayak gitu. Jadi aku benar-benar mempelajari arti lagu ini sebenarnya apa sih, supaya aku juga bisa menyampaikan pesan dari lagu ini kepada penonton. Aku juga latihan kayak gerakan-gerakan yang aku harus bawakan dalam lombanya. Oke. Jadi dari sekian banyaknya kakak lomba atau tampil di panggung, itu dari semua lomba atau penampilan itu pernah nggak kakak ngerasa kayak gugup banget di panggung? Pastinya pernah ya, karena gugup itu manusiawi kan, kayak gitu. Selama lomba atau tampil berprestasi di bidang nyanyi ini, siapa yang paling mendukung kakak di buat lomba atau penampilan lainnya? Kalau yang paling mendukung aku sih keluarga ya. Nah,
Kan kakak kan juga sekolah kayak teman-temannya lain. Nah, gimana cara kakak ngebagi waktu buat belajar sama latihan nyanyi itu gimana caranya? Jadi sejujurnya aja ya, kalau misalnya pelajaran akademik, aku ini jarang belajar kayak gitu. Karena kayak aku biasa cuman kalau misalnya belajar pelajaran akademik, itu kalau misalnya ada materi yang aku kurang paham aja. Misalnya matematika, IPA, jadi di rumahnya baru aku ulangi. Tapi kalau ujian, aku wajib belajar 2 atau 3 hari sebelum ujiannya dilaksanakan, supaya nyicil gitu, jadi nggak keteter di hari ujiannya. Nah, kalau misalnya latihan kayak di luar akademik, kayak nyanyi, piano, atau gitar, aku juga nggak ada waktu tetapnya sih, kayak tiap hari harus latihan, jadwalnya gini-gini-gini. Tapi aku biasanya sering ngeliat di TikTok atau di YouTube, misalnya ada lagu nih, yang susah dan aku suka, enak gitu. Jadi aku pelajarin, aku ulik lagunya, kayak gitu sih. Oke, kan jadi kakak itu punya bakat besar di bidang nyanyi ini. Meskipun dia punya bakat besar, menurut kakak tuh kenapa atau penting nggak sih buat tetap sekolah itu pendapat kakak kira-kira gimana? Pastinya penting banget, karena melalui sekolah ini, kita ini diajarin dari kayak karakter, kita kan dididik. Juga kita tuh dapat bersosialisasi pada lingkungan, karena kan kita manusia sosial ya, kita harus bersosialisasi pastinya. Juga kalau di sekolah, kita dididik dari kedisiplinan dan juga tanggung jawab. Justru itu memupuk rasa disiplin dan tanggung jawab kita. Bahkan nanti di dunia kerja, pasti kita juga butuhkan tanggung jawab dan disiplin kayak gitu. Oke, jadi kakak ini punya kegiatan lain nggak selain sekolah, belajar, atau selain sekolah atau latihan vokal itu ada kegiatan lainnya selain kayak latihan yang lain atau apa gitu? Itu aja sih. Gitu dah. Nah, eh jadi mungkin buat teman-teman nih, ada yang mau tampil tapi masih grogi atau takut gitu, dari Kak Jessica itu gimana tipsnya biar mereka bisa berani buat tampil di panggung itu kira-kira gimana? Jadi yang pertama, jangan minder dulu ya, karena kalau misal kita minder, kita ini udah kalah duluan sebelum berperang. Yang kedua, itu persiapkan kalau sebelum lomba itu benar-benar jauh-jauh hari kalau perlu ya. Karena kalau misalnya ini menurut pengalaman aku ya, kalau misalnya aku waktu itu, aku paling gak suka sebenarnya kalau misalnya mendadak kalau mau lomba. Karena kalau misalnya kita mau lomba dalam waktu dekat, kita tuh pasti ngeforsir dan latihan terus-terusan kan. Justru itu ngebuat pita suara kita tuh lelah, jadi hasilnya kurang maksimal. Makanya aku lebih suka kalau lomba itu persiapkan dari jauh-jauh hari, kayak gitu. Dan selanjutnya juga, kalian harus jangan berkecil hati kalau nggak menang ya. Karena ada banyak tipe juri. Misalnya ada juri yang menilai kualitas suara doang, ada juga juri yang menilai dari segi kita entertainmentnya gimana nih, kayak gayanya dan lain-lain, dan juga ada yang keduanya. Jadi jangan berkecil hati. Kayak gitu. Oke, jadi jujur aku ngerasa keren banget dan udah terinspirasi dari jawaban-jawaban kakak. Nah, jadi Kak Jessica bakalan persembahkan lagu pujian yang berjudul Timbul Seperti Emas. Tapi sebelum itu, Kak Jessica harus persiapin diri terlebih dahulu. Nah, jadi sambil kita nunggu Kak Jessica mempersiapkan diri, aku mau jawab pertanyaan challenge buat kalian yang tadi aku kasih di awal, yaitu lagu apa yang dibawakan oleh Kak Jessica di acara Lomba Menyanyi di Sekolah Taruna Bangsa. Jadi, judul lagunya adalah lagu yang berjudul Part of Your World dari Halle Bailey. Nah, bener nggak nih tebakan kamu? Kalau misalnya benar, itu tandanya kamu udah nyimak podcast ini dari awal sampai akhir podcast ini. Nah, sekarang kita bakalan dengerin persembahan pujian dari Kak Jessica. Penasaran kan kalian gimana suaranya Kak Jessica? Mari kita saksikan bersama-sama. Silakan Kak. Lagu ini yang menguatkan aku ketika aku lagi down-downnya, dan aku putar lagu ini selalu kalau misalnya aku lagi ngerasa down. Selamat mendengarkan. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, Kau segalanya
bagiku. Tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku. Kemanapun kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupku. Kemanapun kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Ku kan timbul seperti emas. Ku kan timbul seperti emas. Nah, Sobat Pintar, gak kerasa ya waktunya sekarang ternyata udah habis. Makasih banyak Kak Jessica udah bisa luangin waktunya buat ngobrol dan jawab pertanyaan tentang seputar menyanyi ini. Semoga kedepannya bisa makin sukses dan bisa ikut banyak lomba, tentunya bisa menang terus. Amin. Terima kasih banyak. Nah, Sobat Pintar, lebih dari pemenang itu bukan hanya kemenangan secara lahiriah, tapi juga yang dimana kita bisa menghadapi tantangan ataupun masalah yang kita dapatkan saat itu juga. Tapi dengan kita mengalami masalah itu, kita bisa terus tetap mengandalkan Tuhan setiap saat, karena dengan kita mengandalkan Tuhan, pasti kita bisa menghadapi masalah itu sampai masalahnya terselesaikan.